Halo teman-teman, pada video kali ini kalian akan dijelaskan terkait apa saja kegiatan ekonomi dan bagaimana peran iptek berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi tersebut. Kegiatan pertama adalah produksi, yaitu kegiatan menghasilkan atau menambahkan nilai guna dari barang atau jasa. Sebagai contoh, bahan dasar kayu yang diambil dari pohon yang dijadikan sebagai lemari. Kayu tersebut menjadi bertambah nilai gunanya pada saat dijadikan sebagai bentuk lemari. Ada beberapa faktor penunjang dalam melaksanakan produksi. Yang pertama adalah sumber daya alam. Sumber daya alam ini digunakan sebagai faktor produksi yang disediakan oleh alam untuk dijadikan bahan untuk produksi. Sebagai contoh, pohon yang ada di hutan yang diambil kayunya sebagai bahan produksi untuk dijadikan suatu lemari. Yang kedua adalah tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan sumber daya manusia yang digunakan sebagai proses dalam melaksanakan produksi. Yang pertama adalah tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik merupakan tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal. Yang kedua, tenaga kerja terlatih, yang merupakan tenaga kerja yang memiliki keterampilan terlatih. Yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja ini adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan keterampilan dalam melakukan pekerjaannya. Yang ketiga adalah faktor modal. Faktor modal merupakan segala sesuatu yang dijadikan dasar untuk melakukan suatu produksi. Sebagai contoh, bentuk berupa uang ataupun barang penunjang dalam melakukan produksi. Yang keempat adalah faktor wirausaha. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar menghasilkan barang tertentu. Kemudian kegiatan ekonomi selanjutnya adalah distribusi. Distribusi merupakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen. Distributor sebagai penyalur barang dan jasa produsen kepada konsumen. Peran distributor inilah sebagai perantara antara produsen dengan konsumen. Ada beberapa cara untuk mendistribusikan barang dari produsen kepada konsumen. Yang pertama, adanya distribusi langsung. Yang kedua, dengan adanya distribusi semi langsung. Dan yang ketiga adalah distribusi tidak langsung. Distribusi langsung merupakan distribusi yang tidak melalui perantara sehingga langsung kepada konsumen. Sebagai contoh, pedagang sate yang menjual langsung kepada konsumen. Yang kedua, distribusi semi langsung merupakan distribusi melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen itu sendiri. Sebagai contoh, toko yang diciptakan berasal dari produsen itu sendiri. Dan yang ketiga adalah distribusi tidak langsung yang merupakan distribusi produsen kepada konsumen melalui pedagang, agen, ataupun grosir yang ada di masyarakat sebagai perantara. Sebagai contoh adalah pasar yang dijadikan sebagai tempat untuk berkumpulnya pedagang yang dijadikan produsen sebagai perantara kepada konsumen. Kegiatan ekonomi selanjutnya adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan yang mengurangi atau menghabiskan nilai guna dari barang atau jasa. Sebagai contoh, makan dan minum, ataupun bersepeda. Contoh kegiatan di atas merupakan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna dari suatu barang atau jasa. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau disebut iptek merupakan ilmu yang berorientasi dengan kebutuhan manusia. Perkembangan iptek sendiri berdampak langsung terhadap kegiatan ekonomi. Sebagai contoh dari produksi, perkembangan komputer merupakan salah satu perkembangan iptek. Sisi positifnya, komputer ini dapat membantu pada saat produksi dengan proses yang cepat dan efisien. Namun, sisi negatifnya, banyak tenaga kerja manusia yang tergantikan oleh komputer sehingga terjadinya pengangguran baru di masyarakat. Yang kedua, dari sisi distribusi, perkembangan transportasi merupakan salah satu hal yang membantu dalam kegiatan distribusi. Dampak positif yang dirasakan adalah penyaluran barang dari produsen kepada konsumen menjadi lebih cepat dengan adanya transportasi. Namun, dampak negatif yang terjadi adalah terjadinya pencemaran polusi. Dari sisi konsumsi, adanya smartphone adalah perkembangan iptek yang digunakan sebagai mempermudah kita dalam melakukan komunikasi. Sisi positifnya, dengan adanya smartphone, masyarakat mudah dalam memberikan keperluan melalui aplikasi yang terdapat di dalamnya. Namun, sisi negatifnya, membiasakan masyarakat hidup konsumtif
serta malas dalam melakukan kegiatan.